Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu. Namun ini adalah timeless reading ya, dan general reading ya. Jadi ini bersifat abadi, kapan aja kamu nonton bisa berlaku kepada kamu jika kamu afirmasikan. Ya, maka itulah yang akan terjadi ya, itu yang akan termanifestasi gitu. Dan ini adalah pembacaan umum, bisa resonate bisa saja enggak, tolong disesuaikannya, tolong bijaksana dalam menyikapi, dan silakan semuanya kepada ilahi. Ini bisa vice versa, ini bisa laki-laki bisa perempuan, tidak terpaku pada gender ya. Kalau ingin resonate di kamu doang, silakan personal reading, pembacaan secara pribadi, kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, 0852 itu ya, 43062660 PRWA ya. Personal readingnya berbiaya ya, atau kalian pingin buka aura, pembersihan energi negatif, mendeteksi energi magic yang dikirimkan ke diri kamu ya, pokoknya apa aja masalah pribadi kamu, masalah apapun, silakan. Daripada kalian curhat kayak orang yang salah, atau kalian curhat kepada teman tapi nggak dapat solusi, mendingan kalian cek energi sendiri. Jadi semuanya bisa kalian ungkapkan dan kalian temukan solusinya di sini ya. Untuk masalah privasi itu sangat aman di sini, karena itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita ya sebagai tarot trader. Karena kita tuh sudah punya misi jiwa untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pencerahan. Jadi jangan sungkan, jangan malu-malu ya. Masalah privasi apapun aman di sini ya. Kalau kalian pengen dibuka aura, pembersihan energi negatif, silakan. Ya, energi negatif itu bisa berasal dari magic atau dari traumatik. Atau kalian sedang berdiri dengan orang-orang yang toksik, nah itu bisa mempengaruhi energi menambah energi negatif dalam diri kalian, dan itu efeknya tuh hidup kalian tuh kayak terasa mandek ya, selalu ada stagnansi dalam hidup kalian, dalam karir maupun pekerjaan dan keuangan. Itu kalau kalian terkoneksi dengan energi-energi toksik, energi magic atau energi negatif. Kalau kita udah bersihkan itu, kita akan merasa ringan ya, dan kita bisa lebih terarah ya, tercerahkan. Kita bisa keluar dari jalan buntu atau stagnasi atau kemandekan ya. Kalau kalian sering merasa mudah lelah ya, cepat lelah, cepat bosan, tapi enggak, kan ada orang yang cepat bosan tapi langsung cepat-cepat inovasi ya, langsung mencoba hal baru. Tapi kalau kalian cepat bosan dan kalian stagnan ya, buntu, bingung, itu berarti energi negatif terlalu banyak dalam diri kalian. Itu bisa berpengaruh pada aura kalian juga. Karena aura kalian yang energi negatif itu terpancar melalui aura kalian, dan aura kalian menjadi gelap, kusam gitu, nggak fresh. Aura kalian jadi negatif, jadi orang-orang baik pun takut mendekati kalian, atau energi-energi baik atau hal-hal baik akan terhalangi gitu, karena kalian secara energi tidak menyambut, tidak magnetik ya, tidak menarik terhadap hal apapun yang ingin datang kepada kalian. Jadi segeralah pembersihan energi ya, tapi deteksi dulu dong dari pembacaan energi gitu, melalui, terserah kalian mau reading pribadi di siapa, di channel yang mana, terserah. Yang penting kalian cek energi dulu, kalian cari dulu pencerahannya di sini. Kalau memang kalian tergeraknya kemana, silakan ikuti ya, gitu ya. Oke, mari kita baca dari kartu tarot. Ada Nine of Cups, ada Justice,
ada Eight of Cups ya. Eight of Cups, ada stay optimistic about your love life, ada separation, ada honeymoon. Oke. Tanda-tanda kamu akan kaya ya. Ini tentang tanda-tanda kamu akan kaya ya. Oke. Tanda-tandanya yaitu pertama di sini kamu sudah mulai menikmati hidup gitu ya. Kamu menikmati proses gitu ya. Kamu sudah mulai nyaman aja dengan apapun yang terjadi. Kamu udah nggak lagi berkeluh kesah. Kamu udah ngerasa puas dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Kamu ngerasa sudah maksimal, sudah optimal ya. Dan kamu nyaman dengan semua aktivitas kamu, pekerjaan kamu, kehidupan kamu sehari-hari. Segala masalah yang terjadi juga kalian tenang-tenang aja ya. Kalian menikmati aja gitu, legowo aja, ringan aja menghadapi segala masalah ya. Kalian sudah berpikir dewasa di sini gitu. Jadi kamu apapun masalah yang kalian hadapi itu kalian tuh enjoy aja gitu ya. Kalian ringan aja menghadapinya itu. Ketika kalian sudah di fase ini, fase ketenangan ya, udah nggak lagi negative thinking, udah nggak lagi terlalu khawatir dengan masa depan. Kalian lebih bersyukur dengan hari ini ya. Kalian udah pandai menenangkan diri menghadapi segala masalah itu dengan pikiran yang tenang, legowo ya. Itulah tanda-tanda kalian akan sukses, akan kaya ya. Jadi berapapun penghasilan kamu tuh kalian nikmati, kalian syukuri ya. Apapun pekerjaan kalian, apapun posisi kalian, apapun bisnis kalian tuh ngalir aja ya. Kalian kerjakan semuanya dengan pikiran yang penuh dengan ketenangan, kesenangan. Kalian mencintai pekerjaan kalian, kalian terima berapapun hasilnya ya, dan kalian bersyukur dengan apa yang ada. Nah itu tuh tanda-tanda kalian akan kaya. Kemudian di sini justice, beberapa dari kalian ya. So, di sini tanda-tanda kalian akan kaya itu ketika kalian mampu bersikap adil. Kalian sudah paham tentang bagaimana introspeksi diri supaya kamu lebih bersikap adil terhadap diri kamu sendiri maupun kepada orang lain gitu. Bersikap adil terhadap apapun ya gitu. Jadi kalian tidak ingin mencurangi apapun lagi. Kalian lebih jujur ya, lebih adil kepada semua orang, bersikap adil kepada ya, memperlakukan orang dengan adil gitu ya. Dan segala perjanjian itu kalian tidak lagi menunggu atau menggantungkan kepercayaan kalian kepada sesuatu yang tidak tersurat gitu. Jadi misalnya gini, kalau kalian melakukan bisnis ya, atau kerjasama atau sebuah perjanjian, itu kalian berpegang berpegang dengan surat resmi atau sesuatu yang menjadi pegangan secara resmi gitu, yang sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Seperti ada tanda tangan di atas materai gitu,
kalian tidak mau lagi seperti kemarin-kemarin yang percaya aja, jalanin aja. Enggak, kalian semuanya pakai surat perjanjian gitu, resmi, secara resmi. Jadi mungkin kemarin kalian tuh terlalu lepas aja gitu dalam sebuah perjanjian, kalian saling percaya aja, ternyata tuh mengecewakan dan kalian tidak punya pegangan. Nah, di sini segala sesuatu perjanjian tuh kalian pakai pegangan secara resmi gitu, surat yang melalui surat resmi yang bertanda tangan dan bermeterai gitu ya, secara hukum gitu ya. Jadi kalian tidak mau lagi main-main ya, dalam perjanjian dan kerjasama itu kalian harus ada perjanjian resmi ya. Dan di sini di Eight of Cups ya, ketika kalian sumpah, kalian bisa menghilingkan diri sendiri ya. Kalian tidak mau berargumen ya, apapun masalah yang kalian hadapi itu kalian tidak lagi berargumen, kalian tidak lagi mau melayani drama gitu ya. Kalian kalau merasa rumit ya, kalian lebih milih untuk healing sendiri. Kita menyendiri ya, memberi jeda untuk diri kalian sendiri, bisa merenungkan gitu, mengevaluasi gitu ya. Jadi kalau kalian menghadapi masalah itu ya, tanda-tanda kalian akan kaya itu ketika kalian dihadapkan dengan satu masalah ya, atau dalam pengambilan satu keputusan, atau kalian sedang menghadapi masalah yang rumit, kalian sudah tidak lagi mau beradu argumen, tidak lagi mau melayani drama. Kalian lebih memilih untuk memisahkan diri ya, memberi jeda dan lalu kalian membiarkan diri kalian sendiri dan merenungi dan mengevaluasi. Kalian healing, lalu kalian kembali dalam keadaan yang udah fresh, yang udah siap dalam mengambil keputusan yang udah terbaik gitu, keputusan yang secara adil bagi diri kamu sendiri dan bagi orang lain ya. Jadi kamu udah pandai mengelola diri sendiri ya, udah pandai mengendalikan diri sendiri, udah bisa healing sendiri gitu ya, bisa cepat menghilingkan diri gitu. Ketika sumpah, ketika penuh pikiran kamu, ketika berkonflik, kalian lebih banyak beralih gitu. Maksudnya jeda sebentar, bukan melarikan diri dari masalah ya, tetapi kalian lebih memberi jeda untuk perenungan ya. Kemudian kalian kembali dengan energi baru kalian yang sudah mantap, yang udah siap dan udah bijaksana dalam mengambil keputusan, karena kalian tadi ketika memberi jeda dan kalian merenungi atau mengevaluasi ya, kalian sudah mempersediakan keputusan apa yang harus kalian ambil, dan ini tidak merugikan diri kalian sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Jadi kalian lebih adil lah dalam hal apapun tuh ya. Pengambilan keputusan kamu terhadap hal apapun itu kan, atau melakukan segala sesuatu berat maupun ringan tuh, kalian sudah lebih teliti, sudah lebih bijaksana, sudah lebih adil ya gitu. Jadi kalian sudah nggak memaksakan sesuatu lagi, kalian udah nggak keras lagi sama diri ya. Leo ini kan pribadi yang keras, gemar menyiksa diri sendiri, kalau apalagi dia udah gengsi tinggi ya. Tapi sekarang tuh kamu tuh udah lebih rileks, sudah nggak sekaku kemarin lagi ya. Ketika kamu akan kaya itu, kamu sudah bisa membuat diri kamu nyaman.
kamu sudah bisa menghilangkan diri, kamu sudah bisa mengambil keputusan. Kemarin kamu tuh agak ngambang ketika mengambil keputusan atau menentukan langkah ke depan tuh, kamu masih ragu-ragu ya, atau kamu lebih banyak berkorban, lebih banyak diem walaupun kamu disalahkan padahal kamu nggak salah, kamu lebih banyak berkorban gitu ya, gitu. Atau kamu lebih dulunya kamu ego ya. Jadi di sini tanda-tanda kamu akan kaya ketika energi kamu sudah berubah, ketika kamu sudah nggak keras lagi sama diri kamu sendiri, kamu sudah mampu bersikap adil kepada orang lain ya, kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana, kamu sudah bisa berbijaksana terhadap apapun yang kamu hadapi ya, gitu. Kamu sudah bisa mengevaluasi diri gitu. Stay optimistic dari Romance Angels. Kalau tentang, kita tarik ke tanda-tanda kamu akan kaya ya. Kamu itu semakin optimis, kamu itu semakin ketika kamu sudah kembali ke diri kamu sendiri ya, kamu sudah menemukan jati diri kamu ya, ketika kamu sudah kembali ke spiritualitas kamu gitu, kamu udah mulai fokus ke spiritualitas ya, di situ kamu akan kaya gitu. Mungkin kamu kemarin kurang rela mendoakan orang-orang yang sudah bersikap gak adil sama kamu, tapi sekarang tuh kamu udah, ketika kamu udah masuk ke energi kamu akan kaya ya, selain kamu legowo, selain kamu pemaaf ya, sudah mulai memaafkan, sudah mulai bisa menerima kenyataan, sudah mulai bisa bersikap adil, kamu tuh semakin ketarik ke jiwa spiritual kamu ya. Jadi ada kesadaran, keinsafan di diri kamu yang muncul tiba-tiba. Kamu mau mendoakan orang-orang yang sudah jahat kepada kamu ya, kamu selalu optimis, kamu selalu positive thinking ya, kamu mendoakan orang-orang yang walaupun itu musuh kamu, kamu mau mendoakan mereka yang terbaik, kamu tidak dendam lagi. Intinya kamu udah nggak sekaku kemarin lah, lebih rileks kamu energinya. Nah di situ baru kamu itu perhatikan ya, kalau kamu sudah ngerasa demikian, berarti kamu sudah, tanda-tanda kamu sudah akan kaya. Karena kita mau mendapatkan satu keberuntungan atau rezeki adalah hal yang baik. Jadi kita yang energi kita harus baik dulu, harus balance dulu, harus seimbang antara adil dan tidak adil, ada antara kurang dan lebih. Kita tuh harus fleksibel, kita tuh harus seimbang, kita tuh harus merata ya, kita tuh harus netral ya, nggak lagi berat sebelah, nggak lagi terlalu berkorban ya, dan juga tidak play victim. Kita sudah jujur terhadap semesta, terhadap sesama, terhadap diri sendiri, dan karena kita sudah sadar bahwa ya, kalau kita sudah punya kesadaran spiritual, berarti kita sudah jujur sama diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa tertutup atau manipulatif apapun kita, Allah Maha Tahu ya, Tuhan yang Maha Kuasa Maha Tahu. Jadi kalau kita jujur terhadap, kita lebih memilih jujur kepada ilahi, berarti kita bisa jujur kepada semuanya gitu. Dan kalau tanda-tanda kamu akan sukses atau kaya ya, itu kamu sudah spiritual, kamu sudah pulang ke diri kamu sendiri, sudah insaf, tidak lagi mau bermain api atau menyia-nyiakan waktu. Kamu udah fokus beribadah ya, kamu lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kamu. Nah di situ tuh kamu akan kaya, separation. Sudah di sini kamu udah bisa mengambil keputusan untuk melepaskan sesuatu yang sudah
toksik atau hubungan yang toksik. Kamu tidak mau menjadi korban lagi. Ya, kalau kamu ngerasanya tidak bahagia atau tidak balance dengan pekerjaan atau hubungan kamu dengan seseorang, kerjasama kamu dengan seseorang, terus kamunya yang merasa dirugikan, diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, ya, itu kamu udah bisa mengambil keputusan untuk melepaskan koneksi itu. Ya, kalau kita mau sukses, ya, kita harus bisa peduli kepada diri sendiri dulu. Kita harus menentukan planning kita untuk kehidupan diri kita ke depan. Kalau kita terus berkorban demi orang lain, kapan kita jadinya? Kapan kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita? Ya, kapan kita bisa mewujudkan impian kita kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai korban? Ya, gitu. Ya, kamu udah jujur pada diri kamu sendiri, kamu udah bersikap adil kepada diri kamu sendiri, kamu udah berani mengambil keputusan untuk melepaskan hal-hal yang toksik, baik terhadap orang lain maupun di diri kamu. Kamu mau melepaskan sikap toksik kamu, ego kamu, ya, melepaskan kerasnya hati kamu terhadap diri kamu sendiri. Ya, itu baru kamu bisa mendapatkan kekayaan, jalan untuk kaya. Itu kuncinya, ya, melawan ego, ya, menetralkan diri, netralkan hati, pikiran, dan perasaan, jiwa kamu harus netral, ya, gitu. Harus adil dong, ya. Kalau kita nggak jujur pada semesta, ya, kita nggak jujur terhadap orang, berarti kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri. Dan kita nggak jujur pada diri kita sendiri, berarti kita tidak percaya atau yakin bahwa Allah itu maha melihat. Makanya kita gemar untuk menutupi sesuatu yang harusnya kita terbukakan, gitu. Harusnya kita ungkapkan atau kita jujurkan, harusnya sesuai, gitu. Jadi kalau kalian sudah menjadi pribadi yang udah jujur terhadap diri sendiri, udah adil terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, ya, kamu udah berani ngambil keputusan, ya, berani meninggalkan ego kamu itu. Nah, di situ baru kamu akan kaya, ya. Kamu udah bijaksana dalam memimpin, itu juga kamu adil, ya, gitu. Kamu udah tidak lagi sepihak, kamu tidak lagi egois, kamu tidak lagi play victim, kamu tidak lagi keras sama diri sendiri, kamu tidak terlalu tidak lagi menjadi korban, membiarkan diri kamu menjadi korban terus. Nah, itu tuh baru jalan kamu terbuka untuk mendapatkan kekayaan. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Ketika kamu itu sudah pemikiran kamu tuh sudah jauh ke depan tentang masa depan kamu nanti gimana, kamu udah punya konsep hidup, ya, udah bisa menata hidup kamu. Kedepannya kamu harus bahagia, kedepannya kamu harus bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, ya. Di masa tua kamu harus gimana, harus seperti apa. Kamu punya planning untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau sudah punya pemikiran untuk saya sudah kerja keras selama ini, saya harus bisa menghargai diri saya sendiri dengan hasil kerja keras saya. Sesekali saya memberi hadiah untuk saya sendiri atau saya dengan keluarga saya untuk honeymoon, ya, jalan-jalan ke luar kota, berlibur, tamasya, gitu. Jadi kita harus, selain kita bekerja keras terus, ya, kita juga butuh dong yang namanya hiburan atau liburan. Artinya kita mencharger semangat kita, merefresh supaya semangat kita tercharger, seperti itu.
kalau kalian sudah menentukan, membuat konsep hidup dan menentukan bahwa merencanakan masa depan yang lebih baik, ya, ketika kamu sudah berpikir bahwa ke depan di masa tua saya harus bisa menikmati hasil kerja keras saya, ya, dengan tidak lagi bekerja keras tetapi bekerja cerdas, agar dan kamu sudah menentukan bahwa ke depan nanti di masa tua saya tinggal menikmati saja nih hasilnya. Nah, itu berarti kamu akan kaya kalau kamu sudah punya planning, kamu sudah punya konsep hidup, ya, dan kamu sudah spiritual, kamu sudah adil terhadap diri sendiri, kamu sudah berani melepaskan, kamu sudah berani mengambil keputusan terhadap sesuatu yang gak baik untuk kamu. Nah, itu tuh tanda-tanda kamu akan kaya gitu guys, Leo. Oke, kita cari tahu, kita minta, ini ada kata-kata yang mungkin sedikit bisa menggambarkan tentang tanda-tanda kamu akan kaya. Kita acak dulu kartunya, lalu kita ambil salah satu. Sini ada udara, ini ada makan, ini ada sinyal. Udara, kita lihat, mungkin kamu harus menjaga tentang napas kamu, ya. Mungkin kamu harus sering-sering menghirup udara segar, ya. Istirahat untuk merokok gitu, ya, menjaga pernapasan kamu. Tuh, sering-seringlah mengonsumsi makanan atau vitamin-vitamin yang melegakan tenggorokan, melegakan napas gitu, ya. Jadi perhatikan, mungkin kalau kamu sedang merasa beban, memikul beban yang berat, dada kamu terasa sesak, tariklah napas dalam-dalam, lalu buang lewat mulut, ya. Tanda-tanda kamu akan kaya di situ ketika kamu sudah mulai rileks, enggak lagi kaku. Itu berhubungan dengan tadi, ya, kamu ini kan tentang ketenangan gitu. Jadi udara, ketika kita menghirup udara segar, pasti kita senang, pasti kita bahagia, pasti kita sehat, ya. Jadi kamu sudah bisa mengatur nafas kamu, menyayangi, menghargai nafas kamu dengan sering-sering menghirup udara segar, mengatur nafas kamu ketika sesak di dada, ketika kamu, kan kalau kita ada masalah kan nafas kita sering sesak, ya, kamu ngaturlah gimana cara bernapas yang baik supaya paru-paru kamu itu terisi dengan udara yang segar, supaya dada kamu gak sesak lagi, gimana supaya kamu lebih rileks menghadapi masalah itu, gimana. Itu tarik napas yang panjang, cari udara yang segar, ya. Udara juga bisa tentang kabar, ya, berita, ya. Jadi ketika kamu akan kaya, ya, kamu itu senang mendengarkan berita-berita, mencari berita, informasi, ya, informasi yang, ya, mungkin kamu membaca, menambah ilmu, mencari tahu tentang ilmu-ilmu baru, mengisi otak kamu dengan kabar-kabar atau berita-berita penting supaya kamu bisa lebih terisi kecerdasannya, gitu, ya. Ketika kamu sudah di fase ini, ya, sudah kayak haus akan informasi, ya, haus akan ilmu-ilmu baru, nah di situ kamu akan kaya, gitu. Makan, ini tentang makanan. Apa yang kamu makan, ya, mungkin di sini kamu sudah mulai peduli terhadap makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bisa mengatur pola makan kamu, ya. Kamu mulai memperhatikan kesehatan kamu, ya, makan yang bergizi, ya, begitu. Kamu sudah tidak lagi mengonsumsi makanan yang walaupun kamu suka, kalau itu menyebabkan penyakit, ya, kamu harus hindari, ya. Ketika kamu sudah
mulai memperhatikan tentang pentingnya menjaga pola makan yang teratur, nah itu tuh akan mensupport otak kamu untuk lebih fokus ke pekerjaan kamu ya, dan lebih menjaga kesehatan kamu untuk bersiap-siap menyambut atau beraktivitas bekerja ya, dan menyambut kerezekian kamu. Jadi tanda-tanda kamu akan kayak itu, kamu sudah mulai menjaga, memperhatikan pola makan kamu, mengonsumsi makanan-makanan yang berserat, vitamin, kamu mulai menjaga kesehatan makanan kamu gitu ya. Dan tanda-tanda kamu akan kayak itu ya, ketika kamu sudah fokus ke diri sendiri, walaupun kamu sudah berumah tangga atau sudah bertunangan, berpacaran, tapi tuh kamu tuh kayak kalau udah bekerja ya, kamu serasa diri kamu tuh sendiri gitu ya. Bukan berarti kamu melupakan pasangan kamu, tapi kalau dalam pekerjaan ya, itu tuh kamu ngerasa kayak kamu tuh sendiri gitu. Beberapa dari kalian tuh yang paling ini ya, kalian tuh yang lagi single ya, entah single parent, kalian jendis atau dudeks ya, atau kalian jomblo ya, atau kalian yang mungkin bersolo karir, udah mau berkembang dengan diri sendiri, mau mandiri. Nah itu termasuk ya. Jadi tuh kalau kalian udah bekerja, kalian tuh ngerasa kayak kalian tuh sendiri gitu, karena terlalu fokus. Itu fokus banget. Jadi kita tuh ngerasa kita tuh bekerja sendiri aja, padahal kita bekerja beramai-ramai. Saking fokusnya kamu ngerasa tuh kamu kerja sendiri gitu ya. Itu kamu nggak banyak bicara ya, kamu fokus aja ke diri kamu sendiri, kamu fokus aja ke aktivitas kamu yang sedang kamu jalankan. Kamu lupa pada yang lain, kamu mampu menyelesaikan tugas-tugas kamu sendiri ya. Kamu bisa mengandalkan diri kamu sendiri itu, dan kamu tuh lebih banyak memisahkan diri dari yang lain. Itu kerja sama oke, tapi kamu lebih suka memisahkan diri dari orang lain. Ketika kamu pingin fokus ya, atau kamu sudah fokus, kamu sering lupa kalau di samping kamu ada teman kamu, di samping kamu ada keributan, kekacauan, atau di rumah lagi ada masalah. Kamu tuh kalau udah fokus ke kerjaan, semuanya kamu lupa gitu. Mau masalah pribadi kamu semerumit apapun, kamu gak lagi fokus ke itu. Kamu lebih fokus kepada pekerjaan kamu. Kamu sudah memisahkan mana yang lebih prioritas itu, yang mana yang lebih penting itu bagus ya. Berarti ya memang sih, kalau kita akan kaya, kalau kita akan sukses itu memang harus gitu ya. Kalau udah kerja ya kita harus fokus, mau apapun yang terjadi di belakang atau depan kita, whatever, yang penting intinya yang utama adalah kita harus menyelesaikan tugas kita saat itu juga gitu. Kita nggak lagi terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh mencampur adukan antara masalah pribadi dengan pekerjaan gitu ya. Oke. Ini tadi kan udara, kita balik dapat telepon. Ketika kamu akan sukses itu tanda-tandanya kamu sering mendapatkan telepon kamu sering berdering ya, dari orang-orang penting, orang-orang gak penting, orang dekat. Pokoknya kamu sering mendapatkan telepon. Biasanya cuma ngechat doang, tapi kali ini tuh kayak mungkin atasan kamu, rekan kerja kamu, atau rekan bisnis kamu, kemitraan kamu itu sering banget menelpon kamu, entah untuk urusan apa, tapi yang jelas mereka sering menelpon kamu untuk membicarakan tentang planning, strategi. Mungkin mereka percaya sama kamu, mereka minta bantuan atau tukar pikiran melalui telepon gitu. Terus kita balik lagi, ada hari Selasa ya, Selasa atau malam Selasa ya, kamu mendapatkan mimpi
atau petunjuk, atau rezeki, tiba-tiba kamu dapat rezeki di hari Selasa, tiba-tiba kamu mendapatkan petunjuk, ide, atau di hari Selasa segala pekerjaan atau segala masalah yang kamu hadapi itu kok bisa terselesaikan dengan baik pas di hari Selasa. Coba kamu perhatikan dari sekarang ya. Kalau pas di hari Selasa kamu kayak mendapatkan satu kemudahan, atau kamu mendapatkan satu keberuntungan, kamu mendapatkan satu kemudahan, sesuatu yang spesial lah ya di hari Selasa ya, maka itulah tanda-tanda kamu akan kaya. Ada yang memberikan, ada yang mengabari kamu sesuatu ya di hari Selasa, dan itu kabar itu penting banget. Nah, atau kabar itu membahagiakan, menjanjikan, nah itu tuh tanda-tanda memang kamu akan sukses ya. Kita balik lagi di sini, Desember. Wow, ada yang di bulan Desember ya, kalian akan kaya itu di bulan Desember, insya Allah, amin ya. Jadi kalau ada tawaran kerja ya, ada yang kalian ditawarkan melalui telepon atau di hari Selasa pas di bulan Desember, cobalah kalian sadari itu bahwa beberapa dari kalian ini memang kalian akan kaya di hari titik terangnya ya, jalan terbukanya atau kuncinya itu pas di hari Selasa. Terus setiap hari Selasa kalian mendapatkan kabar-kabar baik ya, atau kalian mendapatkan telepon, atau kalian sering ditelepon di hari apa aja ya, termasuk hari Selasa bisa jadi. Dan di bulan Desember ya, kalian mencapai kesuksesan ya, beberapa dari kalian ya. Ini secara umum ya, jadi bisa resonate bisa aja enggak. Tapi kalau secara umum saya taruh di sini tuh kebanyakan kalian Leo, kalian mendapatkan kekayaan itu ya, atau kunci dari kekayaan kalian itu ya, jalan utamanya di bulan Desember. Seperti itu ya Leo. Oke, mari kita cari tahu tentang inisial tempat tinggal atau inisial nama kantor kamu, perusahaan kamu atau bisnis kamu ya, logonya atau nama logonya, nama perusahaannya atau nama bisnis kamu atau produk kamu, inisialnya seperti apa yang akan membuat kamu sukses atau membuat kamu kaya gitu ya. Atau dengan orang seperti apa kamu terkoneksi ya, terhubung ya, namanya siapa bisa kita cek di sini, namanya siapa yang bisa membawa kamu kepada kekayaan, mensupport, atau mungkin orang ini yang akan telepon kamu ya, orang ini yang akan bertemu kamu di hari Selasa, atau inisial ini atau tempat tinggal ini ya, inisial tempat tinggal, tempat atau nama orang atau tempat usaha, nama bisnis ya, di bulan Desember di hari Selasa, atau kamu dapat dari telepon ya, orang yang telepon kamu ya, itu inisialnya ada di sini ya, R C K J X. Ini orang yang udah lama ya, orang lama yang udah kamu kenal lama, tiba-tiba menelpon kamu ya, tiba-tiba ingin bekerja sama dengan kamu, tiba-tiba datang gitu ya. M V D W, atau tiba-tiba kamu bertemu di hari Selasa, atau di telepon kamu yang telepon dia kayak pas di hari Selasa ya, dan di bulan Desember ya, ada W ada E ya, bisa inisial tempat tinggal, bisa nama orang, bisa nama perusahaan, nama bisnis, nama produk, bisa, karena ini inisialnya bebas ya. Oke, tanda-tanda kamu akan kaya kita cari tahu dari angka keberuntungan ya, dan angka usia, angka tanggal lahir kamu ya, itu angka spesial. Oke, ini ada 30, mungkin di usia kamu yang 30 atau 30 ke atas. Ini angka spesial atau tanggal lahir 14, 8, 17, 26, 22, dan 35.
35 bisa usia ya. Ini semua bisa angka keberuntungan juga. Tuh, mari kita cari tentang zodiak. Energi orang yang bisa membuat ya menjadi yang misalnya dia dealing dengan kalian, atau dia tiba-tiba terkoneksi dengan kalian ya, atau mereka yang membawa kekayaan kepada kalian ini ya. Ketika mereka tiba-tiba nongol, tiba-tiba intens berkomunikasi dengan kalian, intens berhubungan dengan kalian, terkoneksi ya, terhubung atau bekerja sama dengan kalian ya. Ini zodiaknya ya, kita cari zodiak apa aja. Ada Leo, ada Libra, ada Aries. Atau kalian mungkin ketika terhubung dengan orang ini secara intens, mereka membawa sisi kerezekian kalian ya, bisa jadi ya. Jadi kalau kalian dekat dengan orang-orang seperti ini ya, zodiak-zodiak ini ya, dan secara intens tiba-tiba mereka nongol dan intens ya, mereka lah itu adalah tanda-tanda kalian akan kaya. Leo, Libra, Aries, Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Sagittarius. Ya, demikian pembacaan saya. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa terijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan yang baik-baiknya, kita afirmasikan dan kita manifestasikan. Semoga ini bisa membantu kamu ya. Semoga ini bisa menggambarkan tentang tanda-tanda kamu akan kaya. Jadi diingat-ingat ya pesan-pesan tadi. Semoga kamu bisa masuk ke fase ini ya, gitu, fase kekayaan kamu, kesuksesan kamu. Jangan lupa bagikan ke Leo-Leo yang lain ya, like kalau kamu suka ya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang baru bergabung ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.